Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu Yudas. Bacaan Alkitab tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yudas adalah salah seorang murid dari Tuhan Yesus Kristus, salah seorang dari rasul yang senantiasa bersama-sama dengan Tuhan. Namun demikian, sekalipun di dalam perjalanan pengiringan Yudas kepada Tuhan selalu bersama-sama dengan Tuhan selama kurang lebih 3,5 tahun, tetapi Yudas begitu mudahnya dikuasai oleh iblis, bahkan dibujuk untuk mengkhianati Tuhan Yesus pun itu dikerjakan oleh Yudas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada dua hal yang ingin kita sama-sama renungkan, yaitu yang pertama, karena uang. Alkitab mencatat bagaimana Yudas menjual Yesus dengan keping uang pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam surat Paulus dikatakan akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Uang sendiri bersifat pasif. Uang itu bisa menjadi hamba yang baik, tetapi juga bisa menjadi tuan yang jahat. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Dan Bapak Ibu Saudara, justru Yudas di dalam hidupnya justru terjerat dengan hal keuangan. Dan inilah yang menjadikan Yudas begitu mudah tertipu daya dengan tipu muslihat dari iblis, sehingga dia rela untuk mengkhianati Tuhan dan gurunya. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang jemaat sempat bertanya, "Pak, apakah Tuhan tidak memberitahu Yudas?" Nah, sebenarnya berulang kali Yesus itu mengingatkan Yudas. Yesus menegur Yudas. Bahkan di dalam setiap kali pertemuan, Yesus mengingatkan bahwa dari salah seorang murid Tuhan itulah yang akan mengkhianati dia, yang akan menjual dia. Namun demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa respon dari Yudas? Dia ini susah untuk diajar. Yudas ini termasuk pribadi atau murid yang bebal, bukan bodoh. Orang bodoh itu saat dia mau belajar pasti akan mengalami perubahan menjadi paling tidak sedikit pinter lah. Tetapi orang bebal itu belum tentu dia orang yang bodoh, tetapi orang yang susah untuk diajar, orang yang tidak mau dengar-dengaran. Dan inilah salah satu sikap yang ada di dalam diri Yudas. Dia tidak peduli lagi dengan pesan, dengan nasihat, dengan sindiran, dengan singgungan yang Tuhan sampaikan kepada Yudas. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari, bukankah Alkitab seringkali mengingatkan bahwa kalau Tuhan ingatkan kita pada hari ini supaya kita ini bertobat, supaya kita merendahkan hati dan sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah juga seringkali kita ini diingatkan oleh Tuhan? Paulus juga mengingatkan bahwa hati sudah tumpul. Nah, ini sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan Yudas. Hati nuraninya sudah tumpul, hatinya sudah tidak bisa lagi diajar, tidak mau lagi dididik. Dia lebih banyak memberontak di dalam hatinya, sehingga terlalu mudah Yudas dikalahkan dan dijatuhkan oleh tipu muslihat iblis. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam suasana Paskah ini kita mau belajar bersama-sama peka akan suara Tuhan. Kita belajar bersama-sama untuk senantiasa menjaga hati kita, sebagaimana kitab Amsal mengingatkan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kiranya di dalam suasana Paskah ini kita tidak saja sekedar bereforia, tapi kita mau terus belajar hidup ini, belajar untuk menyenangkan Tuhan, untuk meresponi firman
firman Tuhan, bahkan menyukakan hati Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa firman-Mu ditulis dan dicatat tentunya dengan maksud dan tujuan, supaya kami belajar di dalamnya. Belajar dari orang-orang yang jatuh supaya kami tidak jatuh. Belajar dari orang-orang yang berhasil untuk memberi hidupnya kepada Tuhan, supaya kami lebih lagi untuk memberikan hidup kami kepada Tuhan. Mari kiranya Tuhan yang akan menolong kami, memberkati kami, supaya kami peka dan kami tidak tertipu daya dengan pekerjaan-pekerjaan iblis, sehingga kami boleh Tuhan temukan sebagai murid-murid Tuhan, umat kepunyaan Tuhan yang senantiasa paling tidak belajar untuk menyenangkan dan memuliakan hati-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.